Hormon reproduksi penting bagi kedua jenis kelamin sepanjang hidup. Dimulai dengan perkembangan awal janin di mana hormon memiliki peran kunci dalam diferensiasi seks. Bagi remaja, perubahan hormon menimbulkan pubertas. Untuk perkembangan pubertas, pria maupun wanita, serta pertumbuhan dan karakter seksual. Pada kehidupan selanjutnya, perubahan hormon menopause dan penggunaan terapi penggantian hormon juga mempertimbangkan bagaimana perawatan hormon dapat digunakan untuk memodifikasi kesuburan. Hormon adalah substansi yang dihasilkan oleh sel atau kelompok sel yang bergerak dalam aliran darah, yang mengantarnya ke organ target atau jaringan dalam tubuh yang memberikan suatu reaksi yang dapat menolong mengkoordinasi fungsi-fungsi dalam tubuh. Hormon reproduksi dibagi menjadi 3 kategori menurut unsur pembentuknya, yaitu yang pertama, golongan protein atau peptida, yang kedua, golongan steroid, dan yang ketiga, golongan asam lemak. Lagi kan bedanya apa? Kita mulai dari ada kesamaannya juga ada perbedaannya. Kita pertama kali mau tahu kemarin apa? Sama persis kan GnRH, guna treadmill sin hormon tadi gue udah bilang sebelumnya buat apa? Gabut. Dia cuman kayak nge-initiate anterior pituitary kan kayak precursor. Precursor itu kayak yang kalau nggak ada dia nggak bakal kayak second messenger gitu loh, kayak apa sih, kayak bansurnya hipotalamus itu kali ya gitu. Nah, anterior pituitary itu ngeluarin LH sama FSH yang bakal bekerja di ovari. Nah, ini bakal gue jelasin secara detail di siklus menstruasi deh. Itu kan kayak langsung bener-bener gitu ya. Oh ya udah. Oh enggak, ini tuh kayak hormon itu dikeluar dari mana secara mendetail. Nah, ini kan anterior pituitary kan ngeluarin LH sama FSH ke ovari. Ovarinya bakal ngeluarin ester sama progesteron kan. Nah, estrogen progesteron itu kerjanya itu cuma pas dari 12 sama terus ke 14. Tapi most of the cycle itu selain dari ini itu dari 12 sama 14 tuh mereka tuh kayak nge inhibit mereka buat berhenti ngeluarin ini. Tapi pas bagian ini kan kalau di siklus menstruasi yang bakal gue jelasin tuh emang dia estrogen itu bakal kayak woi lebih banyak loh yang FSH-nya gitu, tapi di hari ke-12 doang sama hari ke-14. Ini hari ke-12 ya, bukan dari 1 sampai 12, dari hari ke-12 atau dari 12 sampai 14 maksudnya. Berarti hari ke-12 sama 14 mereka tuh positive feedback, tapi most of the time selain hari ini tuh mereka tuh kayak berhentiin kok. Udah itu doang. Ini doang. Maksudnya itu apa? Maksudnya tuh kayak siklus hormon seksual laki-laki kan kita tahu kan kalau yang terkenal itu testosteron kan. Testosteron kayak famous banget gak sih, sama LH sama FSH itu biasanya kita dengernya itu kan karena kan singkatan dia kan kayak follicle stimulating hormone kan sebenarnya. Stimulating hormone sama LH itu luteinizing hormone, biasanya begitu mereka tuh terkenal di sistem reproduksi perempuan, tapi ini kita ngomonginnya laki-laki doang. Nah, gue mulai dari mana? Gue mulai dari hipotalamus. Hipotalamus keluarin GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone. Sebenarnya dia gunanya apa? Gabut. Dia cuma kayak nge-initiate doang ke anterior pituitary. Nah, mereka yang beneran role-nya yang lebih penting. Sertolizol buat apaan?
Sel itu buat nge-stimulate spermatogenesis. Nah, gue itu lu harus hafalin mati. Biasanya guru sering banget nanya fungsi sertoli sel itu apaan, atau dia biasanya nanya spermatogenesis itu dibentuknya sama sel apa gitu. Biasanya soal kayak gitu. Yang lu perlu tahu itu ini tuh anterior pituitary. Cara hafalnya gimana? Kalau ini anterior pituitary, karena di posterior itu cuman ada pituitary itu kayak gini bentuknya, kayak blueberry tapi yang ngeluarin banyak hormon. Nah, ini dari bagian depan sama bagian belakang. Yang bagian belakang itu posterior, yang depan anterior itu ngeluarin LH sama FSH, yang belakang itu ngeluarin ADH yang hubungannya itu sama filtrasi. Nah, menurut gue tuh semakin banyak lu tahu banyak tentang detail ADH itu apaan, lu bakal lebih gampang ngebedain anteriornya sama posteriornya. Itu menurut gue sih. Jadi lu bisa hafal mati kalau itu anterior bukan posterior, jangan pernah terbalik. Nah, dari LH-nya itu dia bakal apa sih namanya, yang nge-stimulate sel lidik gitu. Sel lidik bakal ngeluarin testosteron, tapi testosteron bakal nge-stimulate sertoli cells juga. Jadi kalau LH sendiri yang udah banyak dikeluarin, dia juga bakal bikin spermatogenesis, gak indirectly FSH doang. Nanti kan maksudnya soalnya ini kan ini. Tapi kok warna hitam buat apa nih maksudnya, sebentar deh. Gak ada ya warna hitam penjelasannya. Ngeluarin testosteron, kadar testosteron mau ngeluarin sertoli cells ngeluarin spermatogenesis, nge-initiate spermatogenesis. Itu pembentukan sperma loh, bukan hormon. Nah, testosteron ya, kenapa kenapa nggak langsung kayak gini aja? Mungkin karena ini kali. Nah, testosteronnya itu hormonnya itu buat ini nih, ngebentuk reproductive tract and sama other organs. Tapi dia dalam saat bersamaan kayak misalnya udah cukup banyak, dia bakal kayak bilang ke hipotalamus kayak, "Woi, berhenti. Ke anteroposteron, "Woi, berhenti, LH-nya cukup." Terus inhibin juga kayak gitu. Sertoli cells dia ngeluarin spermatogenesis, dia bikin spermatogenesis sama ngeluarin hormon inhibin. Inhibin itu juga kayak ngeberhentiin anterior pituitary buat nge-secret LH sama FSH kayak, "Woi, berhenti, udah kebanyakan gitu." Itu doang sih. Nah, lu kalau mau ngetes udah hafal atau belum, lu tulis lagi di kertas sendiri siklus ini. Gampang kok, maksudnya kayak lu coba ya terus sampai kalau lu belum hafal berarti lu belum hafal. Udah.